Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, bukan karena aktivitas, tapi karena terus-menerus mencoba menyenangkan orang lain. Pernahkah kamu diam-diam bertanya dalam hati, sebenarnya siapa yang sedang aku perjuangkan? Diriku ataupun orang lain? Hari ini mari kita duduk sejenak. Tenang, dengarkan. Karena yang akan kita bicarakan bukan hal baru, tapi sesuatu yang mungkin telah lama kamu rasakan. Tentang keberanian untuk tidak disukai. Buku ini berjudul Berani Tidak Disukai, ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Tapi jangan bayangkan ini buku motivasi biasa. Ini bukan soal membakar semangat sesaat. Ini tentang membuka satu persatu belenggu pikiran yang membuat kita tidak bebas menjadi diri sendiri. Bentuk buku ini seperti percakapan antara seorang filsuf tua dan pemuda yang penuh pertanyaan. Tapi bukan hanya dua tokoh itu yang sedang bicara. Mereka mewakili kita, mewakili kegelisahan yang tak pernah selesai. Bagaimana menjadi bahagia di dunia yang penuh ekspektasi? Filsuf itu berkata, dunia itu sederhana, kita yang membuatnya rumit. Kita sering menyalahkan masa lalu, masa kecil yang kelam, orang tua yang tidak pengertian, lingkungan yang tidak mendukung. Tapi adakah masa lalu benar-benar menentukan kita? Menurut Alfred Adler, psikolog yang menjadi dasar pemikiran buku ini, masa lalu bukanlah penentu masa depan. Luka lama tidak harus terus berdarah, karena kita selalu punya pilihan hari ini. Sekarang, saat ini, kita tidak bisa mengulang masa lalu, tapi kita bisa memilih arah. Kita bisa memilih untuk tidak terus hidup dalam bayangannya. Kemudian sebuah kenyataan muncul. Semua masalah dalam hidup adalah masalah hubungan antar manusia. Kita cemas karena takut tidak diterima. Kita marah karena merasa diremehkan. Kita sedih karena merasa tak dianggap. Lalu kita berusaha keras agar dianggap hebat, agar disukai, agar diterima. Tapi saat semua itu tercapai, kenapa kosongnya tetap terasa? Filsuf itu bilang, jangan hidup demi memenuhi harapan orang lain. Dan jangan berharap orang lain hidup memenuhi harapanmu. Kedengarannya egois mungkin, tapi justru disitulah letak kebebasan. Kebebasan untuk tidak terus-menerus menggantungkan harga diri pada orang lain. Tapi inilah tantangan sesungguhnya. Berani tidak disukai. Tidak semua orang akan menyukai kita. Dan itu tidak apa-apa. Menjadi diri sendiri akan membuat beberapa orang kecewa. Tapi itu jauh lebih jujur daripada hidup sebagai topeng. Seringkali kita menciptakan aku versi yang ingin dilihat orang lain. Kita tersenyum agar dianggap ramah. Kita setuju agar tak dikucilkan. Tapi semakin jauh berjalan, semakin jauh pula kita dari siapa diri kita sebenarnya. Adler mengatakan pengakuan bukan syarat bahagia. Kemudian muncul gagasan besar lainnya. Hidup yang bahagia adalah hidup yang dirasa bermakna. Dan makna itu datang dari kontribusi, bukan dari pujian. Kita tidak perlu menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang hadir dengan tulus. Menolong bukan karena ingin dipuji. Mendengar bukan karena ingin dihargai. Melakukan sesuatu karena itu baik. Saat kita merasa berguna tanpa pamrih, itulah kebahagiaan. Tapi manusia modern terlalu sering hidup dalam dua tempat yang bukan sekarang. Masa lalu dan masa depan. Kita menyesali hal-hal yang tak bisa diubah. Kita mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi. Padahal satu-satunya tempat hidup berlangsung adalah di sini dan sekarang. Jika ingin hidup penuh, maka hadir sepenuhnya adalah kuncinya. Hadir dalam percakapan, dalam langkah kecil, dalam kesendirian, dalam keramaian, dalam kesunyian dan dalam keberanian untuk melangkah. Meski sendiri, berani tidak disukai adalah berani mencintai diri sendiri. Menerima bahwa tidak semua orang akan memahami kita, tidak semua orang akan setuju. Tapi selama kita tahu arah langkah kita, selama hati kita tidak membohongi nurani, maka kita sedang melangkah menuju keutuhan. Dan itulah hidup yang bebas. Jadi mungkin sekarang kamu bisa berhenti sejenak dari upaya keras untuk menyenangkan semua orang. Berhenti mengejar validasi yang tidak pernah selesai. Karena kamu tidak hidup untuk menjadi sempurna di mata mereka. Kamu hidup untuk menjadi utuh di dalam dirimu. Dan terkadang keberanian paling besar adalah berani tidak disukai agar kamu bisa benar-benar hidup. Jika video ini menyentuhmu, biarkan ia tumbuh dalam dirimu. Bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi sebagai keberanian untuk mulai hidup sepenuhnya dari hari ini. Kalau kamu suka narasi seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Kita akan terus bicara hal-hal seperti ini, tentang makna, kesadaran, dan perjalanan menjadi manusia yang merdeka. Sampai jumpa di video berikutnya.